Kota Ternate di timur Indonesia tengah menghadapi kenyataan berat, lonjakan kasus HIV/AIDS yang menyasar pada usia produktif. Dari Januari hingga Oktober 2025 tercatat ada 144 kasus baru dan sebagian besar berada di rentang usia 20 hingga 49 tahun. Data ini membuka tabir bahwa HIV bukan hanya soal kesehatan, tetapi soal kehidupan, masa depan, dan harga diri setiap individu. Namun, di balik angka-angka dingin itu ada manusia, harapan, perjuangan, rasa takut, dan upaya agar tetap hidup bermartabat. Bersama Kak Gem, seorang pendamping yang setiap hari mendampingi mereka yang terkategori ODIF, kita akan menyelami realita di balik statistik. Kita akan dengar kisah nyata, tantangan, dan harapan untuk perubahan. Tribuners, Anda sedang menyaksikan episode 10 Saksi Kata Tribun Ternate, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Halo Tribuners, saya Igal Mira dan Anda sedang menyaksikan podcast Saksi Kata. Jadi Tribuners, berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Ternate, Maluku Utara, menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025 ini terdapat 144 kasus baru HIV/AIDS dan angka ini didominasi oleh kelompok usia produktif atau kelompok usia 20 sampai 49 tahun. Selain itu, Tribuners, masih banyak tantangan, mulai dari perilaku berisiko, rendahnya kesadaran tes, hingga pasien yang berhenti menjalani pengobatan. Untuk memahami situasi ini secara lebih dekat, Tribuners, hari ini saya akan berbincang dengan salah satu petugas lapangan yang sudah bertahun-tahun menjadi petugas lapangan dan juga mendampingi orang dengan HIV atau biasa disebut dengan ODIF, dan juga ODA di Kota Ternate, Maluku Utara. Hari ini saya sudah bersama dengan Kak Gem untuk melihat realita lapangan yang tidak semua orang tahu. Kak Gem, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Kak Gem karena sudah bersedia untuk mengisi podcast Saksi Kata untuk berbicara mengenai itu tadi, realita lapangan yang mengenai HIV, mengenai AIDS yang mungkin tidak semua orang tahu, Kak Gem. Nah, mungkin langsung saja Kak Gem bisa jelasin sedikit tentang peran dan tugasnya Kak Gem selaku petugas lapangan berinteraksi dengan ODIF dan juga ODA di Kota Ternate, Maluku Utara. Ya, jadi saya itu dari tahun mulai yang terbaru dari kontrak dengan PKBI Sulawesi Utara itu, saya ditugaskan sebagai petugas lapangan dengan intervensinya pekerja seks perempuan. Nah, pekerja seks perempuan di Kota Ternate ini kan ada dibagi dua lagi, ada pekerja seks yang langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, saya itu mendampingi khusus untuk pekerja seks perempuannya dan pasangan. Setelah itu kami itu mendata, mengedukasi bagaimana tentang dan mensosialisasi tentang HIV dan AIDS kepada si populasi kunci ini, khususnya untuk pekerja seks perempuan. Apabila ditemukan salah satu dari mereka yang positif dan mereka bersedia untuk saya mendampingi, baru saya bisa mendampingi mereka untuk akses ke layanan kesehatan puskesmas maupun ke Rumah Sakit Hasan Basori. Oke, itu dari tahun berapa Kak Gem? Sebenarnya itu mulai dari semester kedua tahun 2011 ketika Global Fund itu masuk ke Maluku Utara. Program dari Global Fund ini masuk ke Maluku Utara. Tetapi waktu itu kami itu masing-masing petugas lapangan di tahun 2011 itu dari semua populasi kunci kelompok beresiko itu hanya dengan satu petugas lapangan. Tetapi dimulai saya lagi dengan PKBI Sulawesi Utara itu dari awal tahun 2024 sampai sekarang itu kami sudah dibagi-bagi, ada yang ke pekerja seks perempuan, ada yang ke waria, ada yang penasung dan lain-lain. Ada 6 populasi kunci. Oke, jadi Kak Gem ini fokusnya ke pekerja seks perempuan. Oke, Kak Gem, kalau untuk saat ini ya sebagai petugas lapangan, kalau Kak Gem melihat kondisi kasus HIV dan AIDS yang menurut data itu dia meningkat,
Dan menurut Dinkes juga sebutkan ada 144 kasus baru, tapi kalau Kak Gem selaku petugas lapangan, realitanya seperti apa? Apakah mungkin data ini sudah sesuaikah dengan realita lapangan atau seperti apa? Sebenarnya 140 sekian kasus yang baru dari Januari sampai Januari 2025 sampai Oktober itu sebenarnya yang terdeteksi. Tetapi kan kalau kita berbicara HIV/AIDS itu kan fenomena gunung es. Maksudnya ketika satu sudah ditemukan berarti masih ada 100 yang belum terdeteksi. Contoh seperti kemarin di bulan November itu kan kita ada lomba voli di kelompok waria. Nah, jumlah waria di Kota Ternate itu kan lebih dari 100 usia produktif. Tetapi ketika kita turun mobile itu, yang bersedia di VCT atau di screening HIV itu hanya sekitar 50 lebih. Nah, dari 50 ini berarti kan masih sekitar 60% yang tidak bersedia untuk di screening. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ketika ditemukan 100 lebih, berarti masih ada lagi 10.000 yang belum terdeteksi. Seperti itu. Jadi 144 ini yang terdeteksi yang terdeteksi, yang ditemukan, tetapi kan ada pasangannya atau pasangan dan pasangan yang lain lagi yang belum di screening. Oke, nah ini berdasarkan data juga kalau penderita atau ODIF dan ODA ini berasal dari usia produktif yang tadi seperti saya sebutkan bahwa dari usia 20 sampai 49 tahun atau kalangan remaja dewasa muda lah. Kalau dari Kak Gem, apakah sebagai petugas lapangan melihat pola yang sama atau ada perbedaan mungkin usia lanjut atau mungkin dia lebih muda atau seperti apa? Yang sebenarnya ada yang lebih muda dan ada usia lanjut. Nah, yang lebih muda itu kan kemarin ada yang ditemukan usia antara 18 sampai 20. Sementara yang usia lanjut itu yang di atas 55 tahun itu kan ada juga yang ditemukan seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang data itu sebenarnya itu yang ditemukan, tetapi balik lagi yang tidak ditemukan itu yang di luar data tadi. Sebenarnya masih banyak juga yang belum terdeteksi maksudnya. Tapi tetap lebih banyak di usia produktif. Ya, lebih banyak usia produktif dari 20 sampai 49. Nah, berdasarkan data juga Kak Gem kalau menyebutkan pemicunya yang paling besar itu adalah LSL, mohon maaf, atau perilaku lelaki, seksi lelaki itu menjadi faktor terbesar di tahun ini ya Kak Gem ya. Kalau menurut pengalaman Kak Gem, apakah penyebab LSL ini memang yang paling dominan atau mungkin setiap tahunnya berubah atau seperti apa? Global Fund itu masuk ke Maluku Utara itu tahun 2011 itu sebenarnya di tahun awal-awal itu yang paling banyak itu dari kelompok pekerja seks perempuan dan ini pengguna narkoba suntik sebenarnya bukan maksudnya yang ditemukan waktu itu narkoba suntik dan pekerja seks perempuan. Nah, bergeser waktu di tahun antara 13 sampai 14 itu ditemukan lagi banyak kasus dari ibu rumah tangga dan harassment lelaki yang suka jajan. Tetapi di tahun 2021 sampai sekarang itu terbalik lagi banyak kasus LSL. Nah, itu memang yang ditemukan di lapangan memang seperti itu. Kenapa LSL ini banyak? Karena jajannya ini pekerja seks laki-laki ini jajannya juga dengan sesama pekerja seks laki-laki atau si LSL-nya ini. Tetapi beda ya LSL dengan pekerja seks laki-laki itu kan beda karena orientasi seksual itu sudah pasti berbeda. Jadi kalau LSL dia memang perilakunya dengan sesama lelaki. Tetapi kalau pekerja seks lelaki berarti dia bisa dengan lelaki, bisa biseksual, bisa dengan lawan jenis, bisa dengan sesama jenis seperti itu. Tapi kalau berdasarkan data untuk tahun ini memang LSL. LSL yang tinggi. Oke. Nah, mungkin Kak Gem bisa berbagi dengan Tribuners sebagai petugas lapangan. Mungkinkah ada kasus yang menurut Kak Gem ini membekas gitu? Mungkin tanpa menyebut nama, Kak Gem pernah mendampingi siapa yang paling membekas selama Kak Gem bertugas sebagai petugas lapangan? Ya, jadi ada yang waktu itu dari teman waria maupun pekerja seks perempuan dan heteroseksual ibu rumah tangga itu memang
yang pernah saya dampingi beberapa tahun lalu itu awalnya mereka tidak kaget ketika divonis bahwa mereka itu tertular HIV, dan sebenarnya ada juga yang belum mau menerima pengobatan ARV. Setelah dikonseling, sosialisasi, edukasi, baru mereka bisa menerima dan speak up bahwa mereka itu tertular. Tapi ada juga yang mencoba untuk bunuh diri karena begitu takut dengan penyakit tersebut. Tetapi kan kami bantu dengan edukasi, kami bantu konseling. Alhamdulillah dia bisa keluar dari stres yang parah seperti itu. Oke, jadi ada yang sampai mau mengakhiri hidup karena dia ketahui bahwa dia positif HIV. Oke, mungkin ini bagi kalau ibu rumah tangga mungkin karena suaminya yang suka jajan atau seperti apa? Jadi begini, kalau dikatakan ibu rumah tangga itu kalau misalkan dia korban, tidak semua penderita HIV itu yang khusus ibu rumah tangga itu dia korban. Misalkan gini, saya kasih contoh sebutnya Mawar. Mawar ketika diketahui dia mengidap HIV itu terdeteksi di usia 40. Tetapi kan kalau kita tarik ke belakang 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, bisa saja si Mawar ini dia sebelumnya adalah sebagai pekerja seks perempuan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ibu rumah tangga itu tertular karena dari suaminya, kalau yang saya temukan di lapangan tidak seperti itu. Bisa saja orang ini dulu dia adalah sebagai seorang pekerja seks perempuan. Nah, karena inkubasi HIV ini kan antara 2 bulan sampai ada yang 10 tahun. Jadi kalau misalkan dia ditemukan di usia 40 tahun, berarti kalau kita tarik ke belakang, ya sekitar di usia 35 atau 30, dia tertular. Jadi tidak selalu ibu rumah tangga itu menjadi korban dari suami. Seperti itu. Jadi memang karena sebelumnya pekerja. Ya, yang saya temukan seperti itu. Ada yang sebelumnya dia pekerja seks perempuan dan dia positif, dan sekarang alhamdulillah suami bisa dapat menerima dia dan mereka hidup berdampingan sampai sekarang. Oke. Nah, kalau Kak Gem bilang alhamdulillah mereka hidup berdampingan. Nah, ini kan berarti HIV/AIDS ini kan stigma ya Kak Gem ya. Iya. Jadi orang-orang stigmanya negatif soal HIV/AIDS ini, padahal tidak semua itu merupakan pelaku. Ada juga yang korban atau mungkin bawaan ibu hamil yang menularkan ke anaknya juga bisa seperti itu. Nah, kalau Kak Gem sendiri sebagai petugas lapangan, stigma apa sih yang paling sering dihadapi para ODIF dan ODA ini di kalangan masyarakat? Sebenarnya untuk kalau saya berbicara untuk level Kota Ternate, yang saya lihat dari mulai kami bergabung di program ini dari tahun 2011 sampai sekarang, jumlah kasus dengan jumlah stigma itu sebenarnya banding jauh, karena kasus dari yang sekarang kan sudah 1.500 sekian, yang masih hidup itu 1.051. Sementara yang kami temukan itu diskriminasi itu masih ada tapi masih sedikit skalanya. Jadi artinya sebenarnya begini, si Oda ini yang kadang dia terlalu kaku, dia sebelum mendapat stigma dari orang sekitar, dia sendiri yang mengkucilkan dirinya dan dia tidak berani untuk speak up. Jadi memang ada beberapa tahun lalu saya temukan memang ada yang diskriminasinya orang sekitar keluarga itu menolak keberadaan dia di dalam lingkungan tersebut. Tetapi setelah kami dengan Dinas Kesehatan dan KPA Kota Ternate itu bantu untuk advokasi, sosialisasi, edukasi, alhamdulillah dapat diterima. Nah, ini kemarin sekitar 3 minggu lalu itu juga saya temukan satu laki-laki heteroseksual. Menurut dia adalah orang yang dengan heteroseksual. Nah, dia itu datang ke sini dengan keluarga, 2 orang keluarga yang dampingi. Itu sebelumnya dia mendapat diskriminasi dari keluarga sendiri dalam rumah. Tetapi kan saya bantu untuk menjelaskan tentang virus HIV ini, sehingga dari virus sampai ke menjadi penyakit, saya bantu untuk mengedukasi, mensosialisasi. Akhirnya
keluarga menerima dia. Ini baru sekitar 3 minggu atau 1 bulan yang lalu. Dan saya hubungi satu teman yang khusus mendampingi Oda untuk LSL, maaf untuk si Oda bukan LSL, dia bantu untuk akses ke layanan. Dan sekarang sudah terapi dan keluarga dapat menerima dia. Tapi awalnya waktu ketahuan sekitar 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, keluarga menolak. Itu masih ada. Jadi menurut saya harus ada sosialisasi edukasi dari pemangku dari pemerintah yang punya kepentingan untuk hal ini, untuk orang sama-sama dengan LSM untuk harus edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas. Sebenarnya virus ini kan dia penularannya hanya kalau misalkan kita berhubungan seks atau menggunakan jarum suntik atau jarum tato yang tidak steril. Karena virusnya ini kan berada dalam tubuh, bukan di udara. Beda dengan TB maupun COVID. Jadi sebenarnya tidak perlu harus terlalu khawatir. Kadang juga kan masyarakat menyebut bahwa HIV/AIDS ini menular lewat air liur. Nah, itu kecil kemungkinan kalau dia penularannya melalui air liur. Terkecuali ada 2 orang yang berhubungan dengan mohon maaf lewat mulut, terus kedua-duanya ini ada seriawan. Tapi kalau hanya satu yang seriawan berarti kecil kemungkinan. Masuk melalui luka, darah ya. Tapi kalau cuma air liur tidak. Kadang juga kan sampai bersentuhan pun takut. Iya, kalau ada luka baru takut, tapi kalau cuma kulit tidak apa-apa. Oke, baik. Nah, itu mengenai stigma di masyarakat. Jadi ada juga kasus kalau keluarga itu tidak menerima. Kalau keluarga tidak menerima berarti otomatis tidak mau perawatan gitu, tidak mau mendampingi anggota keluarga tersebut. Itu karena minim informasi tentang HIV dan AIDS. Sebenarnya kalau si keluarga sudah memahami tentang masalah ini, berarti kan dapat menerima. Contohnya seperti kami yang sudah terpapar informasi dan edukasi sejak tahun 2011 sampai sekarang kan udah datang, udah cipika-cipiki, minum sama-sama 1 piring, 1 gelas, alhamdulillah karena kami sudah terpapar dengan informasi tersebut. Jadi stigma itu dapat berkurang, diskriminasi dapat berkurang, tergantung orang yang memahami seperti kami atau pemerintah yang terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan mampu untuk memberikan informasi dan edukasi terkait isu ini. Oke, terima kasih Kak Gem. Nah, itu mengenai stigma. Nah, ini juga ada Kak Gem, ada data yang menunjukkan bahwa hanya 412 dari 1051 ODIF yang rutin menjalani terapi ARV ya. Nah, menurut Kak Gem, apa sih alasan terbesar banyak pasien yang berhenti berobat, Kak Gem? Mungkin selain stigma itu. Pertama, balik lagi, si ODIF ini juga belum maksimal dalam akses pemahaman dan pengetahuan tentang penyakit tersebut. Sebenarnya kan orang yang dikatakan di screening dan dia dinyatakan positif HIV itu kan berarti dia harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Nah, si ODIF ini biasanya ketika semester pertama ketika mereka konsumsi obat atau 2 semester itu konsumsi dan mereka merasa dirinya sehat, terus lepas obat. Nanti ketika drop 3 bulan atau 4 bulan setelah itu konsumsi itu kan nanti dia resisten dengan tubuh si penderita tersebut. Jadi itu tadi informasi yang belum mereka pahami secara menyeluruh tentang HIV dan AIDS ini. Sehingga banyak dari mereka yang entah dengan sengaja atau orang sini bilang tara mau tahu lah tentang dorang kesehatan itu. Jadi kalau saya harus dibekali betul-betul dengan informasi tentang HIV dan AIDS ini supaya si ODA itu dia
harus minum obat seumur hidup. Oke, nah itu berarti edukasi ya, Kak Gem ya. Mungkin selain edukasi, mungkin ada kendala lain seperti kalau menurut Kak Gem ya, yang menjadi petugas lapangan, apakah akses obat kah, atau jarak fasilitas kesehatan, atau masalah ekonomi itu mempengaruhi keinginan mereka untuk berobat? Pertama dulu yang saya garis bawahi masalah ekonomi. Sebenarnya obat ini kan diberikan gratis. Kemenkes itu memberikan obat ini secara gratis dan tidak pernah dipungut biaya. Jadi yang kedua masalah apa tadi layanan. Layanan ini kan di Kota Ternate ada berapa? 9 atau 11? Iya, jadi kan ada di Puskesmas Siko untuk Ternate bagian utara. Di Ternate bagian tengah itu kan ada Puskesmas Kalumpan dengan Puskesmas Kota. Ternate Selatan itu kan ada 2, Gambesi dengan apa namanya? Kalumata. Terus ada Jambula. Pulau itu ada Sulamadaha, ada Bahari Berkesan. Bahari Berkesan. Terus ada di Puskesmas Hiri, Moti, dan Batang 2. Nah, semuanya itu kan sudah PDP. PDP itu pemeriksaan dan pengobatan. Jadi kalau dikatakan misalkan karena layanan maupun faktor ekonomi itu tidak apa namanya? Menurut saya itu tidak menjadi hambatan bagi si Oda ini. Hanya karena memang mereka yang tidak mau untuk berobat. Atau di semester pertama memang patuh minum obat. Tetapi ketika 7 bulan kemudian mereka merasa diri mereka sudah sehat, mereka tidak mau akses ARV tersebut. Nah sebenarnya itu kan dengan sengaja memutus ARV itu kan nanti kan sistem kekebalan tubuh itu nanti dia tidak berjalan dengan baik. Nah, obat ini masuk untuk menekan jumlah virus. Tetapi kalau misalkan dia sengaja lepas obat, berarti kan virus nanti dia berkembang lebih banyak lagi dalam tubuh. Jadi nanti mereka tetap akan sakit terus. Memang sakit tidak akan sembuh, tetapi kan obat ini membantu untuk menekan jumlah virus, jadi mereka bisa sehat. Seperti itu. Jadi itu bukan kendala sebenarnya. Jadi obat gratis, terus Layanan juga gratis. Pelayanan gratis. Iya, yang penting kalau mereka ada KTP Kota Ternate atau BPJS gratis, itu tidak dibayar. Pemeriksaan juga gratis. Dari awal program sampai sekarang kan yang namanya pemeriksaan dan pengobatan itu kan gratis. Jadi semua gratis. Jadi mungkin keinginan sendiri secara pribadi tidak mau atau Iya, mereka si Oda ini yang kalau saya bilang bandel. Jadi orang ini memang yang bandel. kalau dilihat di lapangan. Oke, kalau menurut Kak Gem sendiri yang sudah bertahun-tahun ya menjadi petugas lapangan, menurut Kak Gem edukasi apa yang paling efektif gitu untuk mendorong para ODIF dan ODA ini mau berobat? Kalau menurut Kak Gem sendiri? Kalau saya ditanya masalah itu sampai di fase ini, aturan. Tidak ada motivasi khusus kepada mereka, tetapi harus ada aturan, baik itu aturan wali kota maupun Pemda, aturan wali kota, perwali maupun dari pemerintah kota, yang mana lebih ditegas kepada si Oda apabila mereka dengan sengaja tidak mau akses pengobatan, dikenakan sanksi. Jadi kayak harus ada sanksi tegas pada mereka. Karena ini kan kita berbicara penyakit menular. Jadi kalau misalkan mereka itu kan sudah ada SIHA, sistem informasi. Jadi itu kan ada aplikasi yang bisa diakses khusus untuk teman-teman di program. Dalam hal ini Dinas Kesehatan. Di SIHA itu kan tercatat siapa si A, misalkan A, B, C, dan D. Itu kalau mereka tidak ambil obat dalam 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan itu kan terbaca di sistem. Jadi ketahuan siapa-siapa yang patuh minum obat, ambil obat, minum obat, dan siapa si Oda yang tidak patuh untuk akses pengobatan. Jadi kalau saya setuju ada wacana yang mengatakan bahwa apabila Oda tidak mau akses pengobatan dengan sengaja, dia diberikan sanksi. Itu satu-satu jalan menurut saya yang efektif untuk si Oda ini harus patuh minum obat. Seperti itu. Kasih hukuman. Iya, kasih hukuman. Oke, jadi mungkin edukasi diberikan dorongan atau apa segala macam mungkin kurang efektif tapi mungkin tidak maksimal. Jadi harus menurut saya ya
harus ada semacam aturan yang yang dapat memberikan sanksi ke si Oda ini yang dengan sengaja untuk tidak mau akses pengobatan. Jadi diberi hukuman. Nah, Kak Gem, ini juga Dinas Kesehatan ini akan memperkuat tes massal dan penjangkauan. Nah, kalau dari pengalaman Kak Gem di lapangan, apakah masyarakat Ternate ini cukup siapkah atau masih banyak yang takut? Walaupun sudah ada tes massal, sudah ada upaya-upaya, apakah menurut Kak Gem mereka sudah cukup siap untuk tes atau seperti apa? 50-50. Ya, karena uh, beberapa kali sudah puluhan kali ketika saya terlibat di program ini, ketika kita turun itu kan sebenarnya sasarannya untuk populasi kunci, kelompok berisiko. Itu misalkan kelompok berisiko yang kita target itu misalkan ada satu kali mobile itu misalkan 50 orang. Nah, ternyata yang tes itu cuma sekitar 20, tapi ada dari masyarakat yang bukan kelompok beresiko ini yang masuk untuk mengikuti pemeriksaan. Jadi saya bilang tadi 50-50. Kelompok beresiko tidak semua juga siap untuk di screening. Nah, masyarakat umum juga tidak semua tidak mau untuk di screening, sebagian juga mau di screening. Seperti itu. Jadi 50-50. Tapi kalau menurut saya sebaiknya dilakukan sebagai seperti wacana yang tadi disebut itu. Jadi tidak harus ke kelompok berisiko tetapi ke tes massal itu. Oke. Nah, kalau dari Kak Gem sendiri sebagai petugas lapangan, Kak Gem ada yang mau menurut Kak Gem dari pemerintah ya, mungkin ada yang perlu dibenahi kah, atau sudah baik kah, atau seperti apa? Ya, kalau untuk saran atau himbauan ke pemerintah, perkuat fasilitas layanan, bukan perkuat sih sebenarnya, melengkapi fasilitas di layanan. Ya, karena kan memang ada beberapa layanan yang misalkan di layanan A, misalkan saya KTP di wilayah kerja layanan A. Nah, ternyata ketika saya ke layanan A, misalkan ada regen yang kosong atau ada alat yang rusak belum sempat diperbaiki atau diganti, saya harus pindah ke layanan B. Sementara misalkan saya tidak nyaman dengan layanan B. Nah, jadi kalau saya pemerintah Kota Ternate, insya Allah ke depan dapat melengkapi semua alat di layanan-layanan itu supaya masyarakat itu bisa akses layanan itu dengan lebih mudah lagi. Melengkapi layanan. Ya, melengkapi layanan. Oke. Terima kasih Kak Gem untuk penjelasannya dari tadi, tapi mungkin Kak Gem kasih closing statement dulu untuk Tribuners. Pesan Kak Gem untuk masyarakat, terutama para anak muda di usia produktif, terkait dengan pencegahan HIV/AIDS dan pentingnya tes secara rutin mungkin, atau pesan seperti apa? Silakan. Untuk anak muda Kota Ternate yang khususnya usia produktif dari remaja ke usia produktif itu, yang pertama yang saya harus katakan bahwa jangan melakukan hubungan seks yang tidak aman. Karena hubungan seks yang tidak aman itu sangat berisiko seseorang bisa tertular infeksi menular seksual maupun HIV/AIDS. Nah, terus untuk masyarakat umum Kota Ternate, masyarakat luas, harus banyak mencari tahu tentang informasi dan edukasi tentang isu-isu HIV yang berkembang saat ini. Karena belajar dari pengalaman saya ketika 2011 saya bergabung di program ini, itu yang ditemukan itu untuk Kota Ternate itu masih sekitar 100 orang. Tapi sekarang kan sudah lebih dari 1.500-an. Jadi harus memang kita harus tahu betul-betul tentang informasi dan edukasi tentang hal ini. Supaya kalau kita sudah terpapar informasi dan edukasi, berarti kan kita sudah tahu cara pencegahannya seperti apa. Untuk Kota Ternate yang lebih sehat dan lebih kuat. Seperti itu. Terima kasih Kak Gem, mungkin aku closing dulu. Kak Gem, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, sudah menjelaskan soal HIV/AIDS dengan sangat jelas dari tadi. Ini Kak Gem kan sebagai petugas lapangan, jadi semoga sukses terus Kak Gem dan juga teman-teman
tugas yang sangat mulia sekali bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan mungkin itu saja Kak Gem. Untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Galmira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.